Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan surah As-Sajdah. Kita sudah beberapa kali, mari kita lanjutkan, yaitu ayat ke 23 ya, 23 sampai dengan 30 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Sudah pasti Al-Quran petunjuk bagi umat Islam ya. Walaqad ataina Musal kitab. Sungguh kami telah anugerahkan kitab Taurat pada Nabi Musa ya. Fala takun fi miryah. Jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu min liqa'ihi, kamu Muhammad jangan ragu-ragu dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima Al-Quran antara lainnya. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Dan kami jadikan itu petunjuk bagi Bani Israel. Jadi cara Al-Quran itu begini, kalau kira-kira ayat itu pernah disampaikan kepada umat sebelumnya gitu ya, maka diulang kembali cerita mengenai hal itu di dalam Al-Quran. Nah, ini mengandung arti bahwa apa yang disampaikan kepada umat-umat terdahulu ya sama terhadap umat kita juga begitu ya. Kedua, dalam rangka memperlihatkan bahwa Al-Quran itu berkesinambungan dengan kitab-kitab sebelumnya, gitu kan? Gitu ya. Untuk meyakinkan kita ya, bahwa kitab-kitab itu satu kesatuan. Wa ja'alna minhum a'immah. Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin ya, yang memberi petunjuk, yahduna bi amrina, atas petunjuk, memberikan petunjuk atas perintah kami selama mereka sabar, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini ayat ini menyangkut beberapa ayat di dalam kepemimpinan. Jadi surah Sajdah ini mirip-mirip dengan surah Al-Mulk ya. Kalau surah Al-Mulk itu
menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, yang terpotong-potong ya. Kalau surah Al-Mulk itu surah As-Sajdah menjelaskan hal-hal prinsip ya. Nanti ada beberapa ayat yang berkenaan dengan kepemimpinan. Nah, nanti kita bicara masalah khalifah. Jadi runtutnya itu ya. Saya lanjut ya. Sungguh Tuhanmu Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Ini persoalan besar ya. Ada belasan ayat mengenai keputusan Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap perselisihan. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ini kata ini kalau di dalam surah Az-Zukhruf ya, surah Az-Zumar ya, dia kata yaqdi ya, dia putuskan ya. Ini yafsilu, pasal-pasal ya, berkenaan dengan ayat-ayat yang dijelaskan di dalam surah At-Tariq. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan pemutus pasal-pasal. Jadi Al-Quran ini merupakan pasal-pasal ibarat dalam pengadilan itu, inilah pasal-pasal yang akan mengadili kita. Nah, gitu ya. Jadi dia pakai kata fasola ya, pasal-pasal yang dia putuskan ya. Jadi masalah perselisihan itu berkembang ya. Kalau kita pelajari selama ini ya, ada 5 lah kira-kira yang kita pikirkan. Satu, perselisihan akidah ya, sehingga perselisihan akidah itu menimbulkan pecah. Ada agama Nasrani, agama Katolik, Protestan, Islam Sunni, Islam Syiah ya. Karena ada perbedaan akidah. Kemudian ada perbedaan akidah dan ibadah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan di antara agama-agama di dunia ini ya. Kalau di Kristen, Advent, Pantekosta, Seksi Jehovah ya kan, banyak sekali sekte-sekte. Di dalam Islam juga ada ya, Islam Sunni dan Syiah. Ibadahnya juga ada perbedaan ya. Akidahnya juga ada perbedaan ya. Sekarang perbedaan ibadah ya, sudah sejak lama masalah bid'ah itu tumbuh ya, bid'ah itu di zaman agama Nabi Isa pun sudah tumbuh bid'ah itu, yang ajaran-ajaran praktek-praktek yang tidak
contohkan, tidak diajarkan. Ya. Kemudian di dalam Islam sendiri perbedaan mazhab, ya, mazhab. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang harus kita sikapi. Dan Allah sudah putuskan bahwa perbedaan itu akan diselesaikan di hari akhirat nanti. Bayangkanlah. Jadi kita tidak boleh anggap itu sepele. Kita serius betul-betul karena kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi harus kita pahami betul. Jangan sampai kita menyesal nanti. Pada waktu mendapat keputusan ternyata kita salah gitu. Jangan sampai jadi orang yang di neraka berteriak-teriak minta kembali ke dunia, akan berjanji akan melakukan ibadah tidak seperti yang sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan perselisihan kita, dan kita harus sikapi dengan baik ya. Dan menyikapi itu juga ada petunjuknya di dalam Al-Quran ya. Itu nanti kita bahas lebih detail dalam satu narasi yang lengkap gitu ya. Nah, dua persoalan. Kemudian ayat 26. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengar dan memperhatikan? Yang paling nyata sekarang ini ya, Fir'aun. Mayat Fir'aun itu di dalam surah Yunus ayat 92 Allah mengatakan mayatmu, badanmu akan diawetkan, kira-kira begitu ya, akan dilestarikan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah kamu. Nah, sekarang kita lihat sendiri, mayat Fir'aun itu masih ada, sudah 4.000 tahun. 4.000 tahun ya, dia tenggelam masa Nabi Musa ya, 2.500 tahun sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi 4.000 tahun masih ya, tapi orang menganggap biasa aja gitu ya. 27. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air itu, hujan itu, tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan dan darinya, yaitu mengapa mereka tidak memperhatikan. Ya, saya ingin jelaskan kembali ya. Di Al-Quran itu ada 4 cara. 4 cara Allah untuk memberi kesadaran kepada kita, untuk dengan kesadaran itu akan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu seperti ini, Allah menjelaskan ya kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa kagum ya. Kita merasa kagum, merasa sungguh Allah itu Maha besar, Maha hebat dan sebagainya. Satu. Kedua, dia menceritakan, mengabarkan mengenai kita, diri kita ya, supaya kita menyadari bahwa diri kita ini bisa tidak berarti, bisa hina,
ya, bisa menjadi hebat, ya, karena kita mungkin lebih baik dari malaikat, ya, dan diberikan juga gambaran pribadi kita, ya, pelupa, lemah dan sebagainya, gitu ya. Ketiga, Allah memberikan janji kepada kita, ya, kalau kamu berbuat baik, ya, beribadah akan masuk surga. Nah, digambarkan kenikmatan. Keempat, diberikan ancaman. Jadi kalau membaca Quran itu alat-alat ini, alat-alat sensor ini harus kita gunakan. Ya, demikian juga dalam ibadah. Kalau itu perintah ibadah ada 4. Ibadah fikir, zikir, qalbu, ya, fisik, kemudian materi dan non materi. Dengan demikian kita bisa meresapi ibadah kita ini sudah lengkap belum? Nah, gitu ya. Sudah sempurna belum? Nah, dengan demikian kita sadar bahwa kita terus bergerak untuk mencapai yang terbaik, ya. Kalau Quran ada target, ya, supaya kita baca Quran nantinya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kita mewarisi Al-Qur'an di dalam surah Fatir ayat 32, ya. Dengan bekal itu, alat-alat itu, ya. Alat sensor itu, ya. Kemudian misalnya sholat, target kita terakhir adalah sholat khusyuk. Dan sholat khusyuk jangan kita mengerti di luar Al-Quran, ya. Sebab setiap kata yang ada dalam Al-Quran pasti yakin bahwa kata itu akan dijelaskan dalam Al-Quran. Cuman harus telaten, ya. Saya kira ini pelajaran bagus sekali untuk kita. Mudah-mudahan kita semakin memahami, merasai, ya. Demikian Al-Quran itu merupakan jalan hidup kita, ya. Jalan hidup kita menuju jalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam